Iya lagi. Ini tertampar banget sih. Isinya kayak gini. Jadi, bagaimana komunikasi dengan keluarganya? Kadang sampai sekarang tuh komunikasi lebih baik sama orang-orang di luar. Dan komunikasi sama keluarga adalah menjadi komunikasi yang paling buruk. Entah kenapa kalau ngebahas soal ayah tuh emang rasanya sakit aja gitu. Karena dari kecil sampai hari ini susah banget untuk dapet momen sama ayah. Susah banget pengen punya waktu berdua buat sekedar ngobrol atau untuk sekedar ayah nanya keadaan anaknya gimana sekarang. Katanya ayah itu cinta pertama anak perempuannya. Tapi sampai sekarang ayah ada, cuman aku nggak tahu di mana aku bisa ngerasain peran ayah untuk cinta pertama anak perempuannya. Gila. Ini bagus sih. Kata ayah, dewasa kelak kamu akan paham sendiri. Sekeras-kerasnya ayah membentak, dunia akan jauh lebih keras memakimu. Sekeras-kerasnya ayah teriak, akan lebih keras tangisanmu nanti setelah dewasa. Dan bener sih ini. Kerasa sekarang yang dulu keluar dari mulut ayah itu ternyata gak ada apa-apanya ya dibanding sekarang. Bahkan sekarang aku paham apa yang dulu ayah lakuin sama aku tuh jadi bikin bekal untuk aku sekarang. Dulu jarang banget dapet momen sama ayah. Dan itu jadi bikin dewasa aku lebih bisa sendiri, lebih mandiri, dan gak tergantung sama siapapun di muka bumi ini. Karena dari kecil ayah sendiri yang ngebiasain, orang tua yang udah ngebiasain bahwa sendirian aja, gak usah manja. Sumpah bukunya ngena banget. Sejauh ini aku sudah terbiasa tumbuh sendirian, tanpa pundak, juga tanpa hangatnya pelukan. Udah banyak banget hal yang dilewatin sendirian. Bahkan keluarga gak tahu apa yang dilewatin sama anaknya. Mereka gak tahu anaknya ngelewatin dunia yang kayak gimana. Bahkan mereka nanya kabar anaknya aja jarang banget. Yang mereka tahu anaknya baik-baik aja kali ya.
andai kalau kita bisa ngomong sama anak kecil itu yang dulu pengen sosokan dewasa, mungkin ini halaman yang relate sih. Aku ingin bertemu dengan aku di usia 10 tahun. Dan akan kukatakan padanya, "Hei, dewasa itu tidak menarik. Jangan dewasa terlalu cepat ya." Dulu pengen banget rasanya cepet-cepet dewasa. Biar bisa bebas kemana aja. Biar bisa pergi kemanapun yang aku mau. Tapi sekarang udah dewasa, malah rindu pulang. Dan ketika pulang malah gak tahu harus pulang kemana. Karena yang dianggap rumah sekarang udah berantakan banget. Udah gak tahu harus pulang kemana. Udah gak tahu harus cerita ke mana kalau emang lagi gak baik-baik aja. Kalau bisa ngomong sama anak kecil yang dulu sosokan pengen dewasa, mungkin pesanku kayak gini. Jadi dewasa ternyata gak seasik yang dulu kita mau. Dewasa tidak semenyenangkan itu ternyata. Dewasa isinya hanya sepi, kecewa, patah, dan kosong. Tidak seenak yang kita bayangkan 10 tahun yang lalu. Di buku ini banyak banget ngebahas tentang sekedar pelukan dari ayah ataupun ibu. Jujur, sampai usiaku 19 tahun ini, aku belum pernah dipeluk sama orang tuaku. Padahal pengen banget gitu punya sosok penguat. Di usia yang lagi segini mungkin emang belum ada apa-apanya, cuman lagi mulai ngadepin semuanya sendirian, dan sesederhana dipeluk aja aku bahkan gak pernah dapet itu. Di buku ini bagian yang paling aku rasain banget ada di halaman 38 sih. Isinya kayak gini. Harusnya dari awal kalau keluarga ini mau berantakan itu bilang, biar aku bisa pergi dulu tanpa harus menyaksikan kekacauan di rumah. Karena benar-benar di depan mata aku banget kejadian keluarga aku berantakan, sampai bikin aku trauma untuk melihat orang tuaku untuk bareng-bareng lagi. Ini relate banget sih.
Dan pas baca itu tuh langsung keinget lagi di masa dimana lagi berantakannya banget. Sampai di hari itu, sampai hari ini orang tuaku nggak pernah mau ketemu lagi. Yang aku rasain setelah baca buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya, aku ngerasa ingat ke masa kecilku. Terus ngerasa ini sekarang jalannya udah terlalu jauh banget ya gitu. Udah banyak hal yang dilewatin, udah banyak banget kegagalan-kegagalan yang ada, tapi ya udah nih nggak apa-apain aja. Dan ketika baca buku ini tuh keinget kayak wah gila ya, udah jauh banget. Gila ternyata hubungan sama keluarga seburuk itu. Dan gila ternyata sejauh ini peran keluarga tuh ternyata seberantakan itu hubungannya, komunikasinya. Ingat lagi sih, baca buku ini ngingetin aku ke hal-hal yang bikin aku ngerasa terpuruk beberapa tahun lalu. Karena apa ya, yang ketika kecil diajarinya gitu, sekarang diterapin kayak sesederhana kalau misalnya abis main terus kita nangis, yang dimarahin bukan orang lain tapi kitanya. Dan sekarang ketika ada apa-apa tuh malah jadi nyalahin diri sendiri dulu, kayak udah kan lo yang salah atau gimana. Terus dampak dari masa kecil yang ribut banget, yang sering ngedenger pertengkaran orang tua, sampai sekarang kalau ngedenger keributan tuh rasanya udah nggak mau deh, nggak bisa gitu. Setakut dan sepanik itu kalau ngedenger keributan dimanapun dan siapapun. Semakin dewasa, ternyata kita juga semakin butuh rasa sepi untuk lebih banyak ngobrol sama diri sendiri, untuk bisa memahami diri sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri yang mau peduli, siapa lagi? Aku Lena Septianggraini, tungguin terus segmen Teman Trian Membaca. Dah.